The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, Bab 4, Bagian ketiga. Cara berpikir besar. Terapkan hal ini. Berlatihlah menjadi pemikir besar. Pandanglah kepentingan perusahaan sebagai kepentingan Anda. Mungkin hanya segelintir orang di perusahaan besar yang tulus dalam bekerja. Bagaimanapun juga, hanya segelintir orang pula yang bisa menjadi pemikir besar. Akhirnya, orang-orang inilah yang akan menerima ganjaran berupa gaji tinggi atas tanggung jawab dan pekerjaannya. Acap kali, hal-hal sepele dan tidak penting menghalangi langkah banyak orang dalam meraih prestasi. Mari kita lihat keempat contoh berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menjadi pembicara yang memukau? Hampir semua orang ingin mampu berbicara di depan umum. Namun, banyak orang tidak memiliki kemampuan itu. Sebagian besar orang adalah pembicara yang buruk. Mengapa? Alasannya sederhana. Sebagian besar orang hanya berkonsentrasi pada hal sepele dan kecil serta mengorbankan hal-hal penting dan besar. Selama bersiap menjadi pembicara, orang cenderung memberi arahan mental seperti ini kepada dirinya. Saya nanti harus berdiri tegak. Jangan bergerak dan menggunakan tangan. Jangan sampai peserta melihat saya membaca teks. Ingat, jangan membuat kesalahan tata bahasa. Pastikan dasi saya jatuh tegak lurus. Berbicaralah dengan keras tapi jangan terlalu keras. Dan lain-lain. Apa yang terjadi begitu sang pembicara berdiri dan tampil? Ia ketakutan karena ia sudah memberi banyak larangan kepada dirinya. Ia bingung ketika tampil dan mendapati dirinya bertanya, apakah saya sudah membuat kesalahan? Pendek kata, ia seorang pecundang. Ia gagal karena berkonsentrasi pada hal-hal kecil dan sepele. Ia pun gagal berkonsentrasi pada hal besar yang dimiliki pembicara hebat, yaitu pengetahuan tentang isi pidatonya dan keinginan membara untuk menyampaikannya pada orang lain. Tes sesungguhnya dari seorang pembicara bukan terletak pada posisi berdirinya di atas panggung atau kesalahannya dalam tata bahasa, tapi pada pemahaman para peserta terhadap isi pidatonya. Kebanyakan pembicara hebat memiliki kekurangan, misalnya suara mereka kurang enak didengar. Segelintir pembicara yang paling dicari di Amerika tidak akan menerapkan pernyataan negatif jangan melakukan ini dan itu. Namun, semua pembicara sukses memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki sesuatu yang akan disampaikan dengan bersemangat kepada orang lain. Anda tidak boleh membiarkan hal sepele menghalangi Anda sukses berbicara di depan umum. 2. Apa yang menyebabkan percekcokan? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri apa penyebab percekcokan? Hampir selalu percekcokan bermula dari masalah-masalah kecil seperti ini. John pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan gelisah. Menu santap malam pun tidak sesuai dengan seleranya. Jadi ia menumpahkan kekesalannya dan mengeluh. Hari itu suasana hati Joan juga buruk. Dan ia mempertahankan diri dengan berkata, nah uang belanjaku kurang. Atau mungkin aku bisa memasak lebih baik jika punya kompor baru. Ucapan Joan sungguh menjatuhkan harga diri John sehingga ia membalas, Joan, ini bukan gara-gara kekurangan uang. Ini karena kau tidak bisa mengatur rumah tangga. Dan mereka pun bertengkar. Sebelum ada gencatan senjata antara keduanya, kedua belah pihak saling menyalahkan. Mereka mengungkit masalah seks, uang, perjanjian pranikah, dan pasca nikah. Kedua orang itu meninggalkan arena perang mulut dengan bingung dan tegang. Perang mulut itu tidak mencapai kata sepakat dan kedua orang tersebut memiliki amunisi baru untuk pertengkaran berikutnya. Hal-hal kecil dan pikiran picik akan memantik perdebatan. Jadi, Anda harus berusaha menghindari percekcokan dan pikiran picik. Berikut adalah teknik yang bisa meminimalkan percekcokan. Sebelum mengeluh, menuduh, memarahi pasangan, atau membela diri dengan menyerang balik, bertanyalah pada diri Anda, haruskah saya marah? Dalam banyak kasus, Anda sebetulnya tidak perlu marah. Anda bisa menghindari konflik. Tanyailah diri Anda,
Haruskah saya marah jika pasangan saya mengotori ruangan dengan remah-remah roti, lupa memasang tutup pasta gigi, atau terlambat pulang? Haruskah saya marah jika pasangan saya membelanjakan sebagian uangnya atau mengundang beberapa orang yang tidak saya sukai? Ketika Anda ingin berbuat negatif, bertanyalah lagi kepada diri Anda. Haruskah saya marah? Pertanyaan itu sangat ampuh jika Anda ingin membangun rumah tangga yang lebih sejuk. Itu juga bisa diterapkan di kantor Anda. Itu bisa diterapkan di tengah jalan raya ketika seorang pengendara lain memotong jalan kendaraan Anda. Pertanyaan itu dapat diterapkan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan percekcokan. Yang ketiga, John mendapat ruangan kantor yang terkecil dan ia pun gagal. Beberapa tahun lalu, saya menyaksikan bahwa pikiran picik tentang ruangan kantor dapat merusak peluang seseorang dalam meniti karir di perusahaan periklanan. 4 orang eksekutif muda yang posisinya sejajar ditugaskan menempati ruangan kantor yang baru. 3 ruangan itu memiliki ukuran dan dekorasi yang sama persis. Namun, ruangan kantor keempat lebih kecil dan agak sempit. John ditugaskan menempati kantor keempat. Harga dirinya jatuh. Ia merasa dirinya diperlakukan berbeda. Pikiran negatif, kemarahan, kepahitan, dan iri hati muncul dalam pikirannya. Ia merasa goyah. Akibatnya, ia memusuhi eksekutif-eksekutif yang lain. Alih-alih bekerja sama, ia berusaha menghancurkan pekerjaan eksekutif lainnya. Keadaan menjadi kian memburuk. 3 bulan berikutnya, prestasinya menurun drastis sehingga manajemen tidak punya pilihan lain selain memecatnya. Gara-gara pikiran piciknya, karirnya berhenti sampai di situ. Karena merasa dibedakan, ia tidak menyadari bahwa perusahaan berkembang pesat dan ruang kantor itu sangat penting. Bahkan, tidak terpikir olehnya bahwa eksekutif yang mengatur pembagian kantor tidak tahu kantor mana yang terkecil. Hanya ialah satu-satunya orang dalam perusahaan yang menganggap kantornya adalah tolak ukur nilai prestasinya. Jika Anda berpikir picik tentang hal-hal yang tidak penting, Anda akan tersinggung bila melihat nama Anda berada di urutan terakhir dalam lembaran daftar nama karyawan atau mendapat salinan keempat dari memo kantor. Anda harus berpikir besar dan mengabaikan hal-hal sepele. Yang keempat, gagap adalah hal kecil. Seorang eksekutif penjualan berpendapat bahwa gagap adalah hal sepele jika orang itu memang berkualitas. Saya punya seorang teman yang juga berprofesi sebagai eksekutif penjualan. Ia suka bercanda, tapi kadang-kadang bercandanya itu keterlaluan. Beberapa bulan lalu, seorang pemuda menemui teman saya ini dan melamar pekerjaan. Pemuda ini gagap dan teman saya melihat peluang untuk menggoda saya. Jadi, teman saya ini berkata pada si gagap bahwa ia tidak sedang memerlukan tenaga penjualan saat ini, tapi ada seseorang, yaitu saya, yang sedang membutuhkan tenaga penjualan. Kemudian, teman saya menelpon saya dan memuji-muji si gagap. Saya sama sekali tidak curiga kepadanya dan berkata, minta pemuda itu datang kemari. 30 menit kemudian, si gagap itu datang ke tempat saya. Pemuda gagap itu belum menyelesaikan 3 kata dengan lancar, tapi saya langsung sadar kenapa teman saya mengirimnya kemari. Saya Jack, katanya. Pak X mengirim saya kemari untuk berbicara dengan Anda tentang pekerjaan. Ia mengatakan setiap kata dengan susah payah. Saya berkata pada diri saya, orang ini tak akan mampu menjual uang kertas $1 seharga 90 sen di Wall Street. Saya dongkol kepada teman saya, tapi merasa kasihan pada pemuda gagap ini. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan basa-basi sambil memikirkan alasan untuk menolaknya dengan halus. Ketika kami berbincang, saya baru sadar bahwa si gagap ini bukan orang bodoh. Ia cerdas. Ia membawa diri dengan baik dan saya tahu masalahnya hanyalah gagap. Akhirnya, saya menyudahi wawancara itu dengan bertanya, apa yang membuat Anda berpikir Anda mampu menjual produk kami? Pemuda gagap itu menjawab, saya belajar secepat. Saya senang bertemu orang lain. Saya rasa perusahaan Anda itu bagus dan saya ingin menghasilkan uang. Kini, memang saya sulit berbicara.
tetapi saya tidak merasa terganggu. Jadi memang mengapa orang lain yang terganggu? Jawabannya menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas penting sebagai tenaga penjualan. Saya langsung memutuskan untuk memberi pemuda itu kesempatan. Anda tahu, pemuda itu bekerja sangat baik. Kesulitan berbicara dalam diri seseorang akan dianggap hal sepele jika orang itu memiliki kualitas yang baik. Praktekkan 3 prosedur berikut untuk membantu Anda menghindari hal-hal sepele. Yang pertama, berfokuslah kepada tujuan yang besar. Acap kali kita mirip dengan tenaga penjualan yang melaporkan kegagalannya memenuhi target penjualan pada sang manajer. Ya, saya sudah meyakinkan konsumen bahwa ia keliru. Dalam penjualan, tujuannya adalah menjual, bukan berargumen belaka. Dalam pernikahan, tujuannya adalah meraih kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Bukannya bertengkar atau berkata, sudah kubilang kan? Ketika bekerja dengan karyawan, tujuannya adalah mengembangkan potensi karyawan sepenuhnya, bukan membesar-besarkan kesalahan kecil yang diperbuatnya. Dalam hidup bertetangga, tujuannya adalah saling menghargai dan memupuk persahabatan, bukan melapor kepada satpam agar anjing tetangga dikurung karena sering menyalak di malam hari. Ada kutipan dari semboyan militer yang sangat terkenal. Lebih baik kalah dalam pertempuran dan menang dalam perang daripada menang pertempuran dan kalah perang. Pastikan Anda memandang tujuan yang besar. Kedua, tanyakan pada diri Anda, haruskah saya marah? Sebelum berpikir negatif, bertanyalah pada diri Anda, haruskah saya marah gara-gara masalah ini? Ini satu-satunya cara menghindari frustasi karena masalah-masalah sepele. Kita mampu menghindari 90% percekcokan dan perseteruan jika kita menghadapi situasi yang mengganggu dengan bertanya, haruskah saya marah? Yang ketiga, jangan terjebak oleh hal-hal sepele. Ketika sedang berbicara di depan umum, memecahkan masalah, dan memberi nasihat bagi karyawan, pikirkan hal yang penting saja, yaitu sesuatu yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Jangan tenggelam dalam masalah-masalah sepele. Berkonsentrasilah pada hal-hal yang penting saja. Kerjakan tes ini untuk mengukur besarnya cara berpikir Anda. Kita akan membahas beberapa situasi umum dan beberapa perbandingan pandangan pemikir picik dan pemikir besar dalam melihat situasi yang sama. Cek diri Anda sendiri, kemudian tentukan pikiran mana yang memungkinkan Anda mewujudkan keinginan Anda, pikiran picik atau pikiran besar. Situasi serupa harus ditangani dengan cara yang sangat berbeda. Pilihan ada di tangan Anda. Situasi pertama, biaya beban. Pendekatan pemikir picik berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengakali biaya beban. Sementara pendekatan pikiran besar berusaha meningkatkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Situasinya percakapan. Pemikir picik membicarakan sisi negatif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing. Sementara pikiran besar membicarakan sisi positif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing. Situasi kemajuan. Pemikir picik mengandalkan penghematan atau status quo atau keadaan saat ini. Pikiran besar mengandalkan ekspansi perusahaan. Situasi masa depan. Pemikir picik memandang masa depan dengan terbatas, sementara pikiran besar memandang masa depan dengan penuh harapan. Situasi pekerjaan. Pemikir picik berusaha menghindari pekerjaan, pikiran besar berusaha mengerjakan hal-hal lain, khususnya menolong sesama. Situasi persaingan. Pemikir picik bersaing dengan orang yang biasa-biasa saja. Pikiran besar bersaing dengan orang-orang terbaik. Situasi masalah anggaran. Pemikir picik berusaha menghemat dengan mengurangi barang-barang yang penting. Pikiran besar berusaha meningkatkan pendapatan dan membeli lebih banyak barang. Situasi tujuan. Pemikir picik menetapkan tujuan rendah. Pikiran besar menetapkan tujuan tinggi. Situasi visi. Pemikir picik memandang dari segi jangka pendek, pikiran besar memandang dari segi jangka panjang. Situasi keamanan.
Pemikir picik berkutat dengan masalah-masalah keamanan. Pikiran besar memandang keamanan sebagai pendamping kesuksesan. Situasi persahabatan. Pemikir picik berteman dengan para pemikir picik. Pikiran besar berteman dengan pribadi yang berpikir maju dan besar. Situasi kesalahan. Pemikir picik membesar-besarkan masalah kecil. Pikiran besar mengabaikan kesalahan kecil. Ingat, berpikir besar bermanfaat bagi Anda. Jangan meremehkan diri Anda. Hapuskan sikap mencela diri. Anda harus berkonsentrasi pada aset Anda. Anda lebih baik dari yang Anda kira. Gunakan kosakata pemikir besar. Gunakan perkataan yang menggembirakan, cerah, dan besar. Ungkapkan kata-kata yang menjanjikan kemenangan, harapan, kebahagiaan, dan kesenangan. Hindari kata-kata yang membangun citra negatif seperti kegagalan, kekalahan, dan kesedihan. Regangkan visi Anda. Perhatikan hal yang mungkin terjadi. Jangan melihat keadaan saat ini saja. Teruslah berlatih menambahkan nilai pada benda, orang lain, dan diri Anda. Pandanglah pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang besar. Pikirkan bahwa pekerjaan Anda sekarang itu penting. Promosi jabatan selanjutnya akan bergantung pada cara Anda memandang pekerjaan saat ini. Abaikan hal-hal sepele. Berfokuslah pada tujuan-tujuan besar. Sebelum terjebak dalam masalah sepele, tanyailah diri Anda. Haruskah saya marah? Bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar. Demikian The Magic of Thinking Big, bab keempat, bagian ketiga. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.